ada satu panggilan yang Tuhan taruh secara istimewa di atas kehidupan Saul. Dalam hidup kita siapa sih yang pernah kebal terhadap yang namanya benci atau jengkel sama seseorang? Dalam hidup kita siapa sih yang pernah kebal terhadap yang namanya benci atau jengkel sama seseorang? Yang paling mengerikan adalah dalam hidup saudara dan saya panggilan besar yang Tuhan taruh di hidup kita. Mungkin berupa sebuah impian. Itu kita tidak bisa capai, kita kalah. Kita akan membaca satu renungan dari Mazmur 54 ayat 1 dan ayat 2. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Saudara, seperti kita tahu bahwa bertahun-tahun Daud itu dikejar oleh Saul, dan Mazmur 54 menceritakan bahwa Daud pada waktu itu bersembunyi di tengah-tengah orang-orang Sifi. Sebetulnya kita bisa melihat latar belakang dari lahirnya nyanyian dan ratapan Daud di Mazmur 54 ini ada di dalam kitab 1 Samuel. Saudara, kita akan melihat 1 Samuel pasal yang ke-23. Kalau Anda melihat judulnya adalah dari ayat 14, Daud di padang gurun Sif. Jadi inilah cerita yang mendasari latar belakang dari Mazmur 54. Saya mengajak kita melihat beberapa ayat terlebih dahulu dari Mazmur dari 1 Samuel pasal yang ke-23 ini, dilihat dari ayat 14 ya. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Lalu kita melompat saudara ke ayat yang ke-19. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Jadi inilah background dari Mazmur 54. Saya mengajak kita melompat ke ayat yang ke-23. Jadi ketika Saul mendengar berita dari orang-orang Sifi ini mengenai Daud bersembunyi di daerah mereka, kita akan melihat pasal 1 Samuel pasal 23, kita akan melompat di ayat yang ke-22. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, ini perintah Saul. Carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Lalu di ayat ke-23 dituliskan, berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Saudara, saya terheran-heran membaca ayat 23 ini. Sedemikian besarnya effortnya, usahanya Saul ketika mendengar berita Daud itu ada di mana bersembunyinya. Alkitab menuliskan dia mengerahkan mata-mata. Dia mencari Daud dengan sekuat tenaga, bahkan dituliskan begini, jika ia ada di dalam negeri, aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Saudara, lalu dituliskan di ayat 24 kalau Anda baca, lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul, Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon di dataran sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu ia pergilah ke gunung batu dan tinggallah di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ayat yang ke-27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Yang membuat saya tuh terheran-heran. Pada waktu posisi 1 Samuel pasal 23, Daud itu bersama dengan gengnya yang jumlahnya sekitar 600 orang.
Kalau dibandingkan dengan pasukan Filistin, pasti jauh lebih besar pasukan orang Filistin. Dan yang mengherankan, sebegitunya usaha Saul untuk mengerahkan segala kekuatan, bahkan ribuan tentaranya untuk mengejar Daud dan total 600 orang. Dibandingkan dengan dia berfokus kepada pengejaran dan penaklukan orang-orang Filistin. Kita tahu bahwa Saul itu sangat membenci Daud. Kita tahu bahwa sejak Daud itu dielu-elukan rakyat, Saul mulai merasa iri dan disitulah mulai muncul kebencian. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa sedemikian besar kebencian Saul di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 9 itu menuliskan Daud begitu mendengki, begitu benci. Kalau Anda membaca 1 Samuel pasal 18, saudara bisa lihat dari judulnya aja bahwa Saul benci kepada Daud. Yang saya mau ambil dari satu pelajaran di kisah ini adalah begini. Kebencian kepada Daud di dalam diri Saul membuat Saul itu sedemikian rupa mengerahkan segala kekuatan dan tenaganya. Mengirimkan mata-mata, mencari tahu, bahkan menyisiri katanya ribuan orang dia cari, dia teliti dengan detail untuk menemukan satu orang Daud dengan 600 orang pasukannya. Dia rela mengerahkan ribuan. Yang saya mau tangkap adalah begini, Anda perhatikan bahwa ketika Saul itu punya kebencian kepada Daud, menurut saya Saul itu jadi salfok. Anak muda sekarang, bahasa kerennya sekarang adalah salfok, salah fokus. Kenapa saya bilang salah fokus? Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-9, 1 Samuel pasal yang ke-9 saudara, kita akan melihat dari ayat yang ke-16. Pada waktu itu Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Saul. Kita lihat ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara, Anda bisa melihat bahwa ketika Tuhan pertama kali memanggil Saul dan mengurapinya, ada satu panggilan yang Tuhan taruh secara istimewa di atas kehidupan Saul. Bahwa Tuhan mengangkat dia menjadi raja dan punya satu panggilan besar, yaitu untuk menaklukkan orang Filistin. Ini proyek besar Tuhan atas Saul dari panggilan Tuhan kepada dia sejak pertama kali untuk memenangkan dan melindungi orang Israel dari orang Filistin. Tapi saudara bisa melihat sebetulnya jadi harusnya fokus dan prioritas Saul itu adalah mengalahkan orang Filistin. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebencian kepada Daud membuat Saul itu salah fokus. Kehilangan melenceng dari prioritasnya. Dia mengerahkan ribuan pasukan untuk mencari segelintir orang. Kalau saya bilang segelintir, karena perbandingannya itu pasukannya besar untuk mengalahkan satu geng 600. Masalahnya dia punya panggilan utama itu mengalahkan orang Filistin, itu tidak dia kerjakan. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengerahkan kekuatan yang terbanyak itu untuk mengejar Daud. Lalu tiba-tiba ketika kita membaca, dikabarkan kepada Saul bahwa orang Filistin menyerang. Lalu dia akhirnya balik lagi untuk mengejar kepada orang Filistin. Dia balik untuk berperang dengan orang Filistin. Kalau saudara lihat, energi atau tenaga Saul dan pasukannya itu sudah tersita gara-gara pengejaran kepada Daud. Energi, tenaga, kekuatan, pasukan yang seharusnya bisa 100% difokuskan, ditujukan untuk ke arah orang Filistin jadi terpecah. Sudah dihabiskan dulu untuk mengalahkan dan mengejar Daud. Yang saya mau sampaikan adalah begini, tanpa saudara dan saya sadari, dalam hidup kita siapa sih yang pernah kebal terhadap yang namanya benci atau jengkel sama seseorang. Tetapi ini yang paling mengerikan bahwa tanpa kita sadari, kebencian sama seseorang itu membuat kita itu salah fokus. Dan akibat dari salah fokus, kita ini memfokuskan perhatian, emosi, tenaga, energi, kekuatan itu kepada hal-hal yang sebetulnya bukan yang utama, bukan yang terpenting.
Jadi kita tuh terdistract. Kebencian membuat kita itu akhirnya mengerahkan energi ke tempat yang sebetulnya tidak perlu kita kasih perhatian terlalu besar. Berapa banyak ketika kita itu benci atau jengkel atau punya ganjelan dengan seseorang ya, kita bangun tidur kebayang wajahnya, kita makan ingat lagi, nanti ada kejadian apa lagi kita ingat lagi, lalu jengkel lagi, emosi lagi, marah lagi. Saudara sadar enggak? Kita ini tersita energi kita, habis untuk ke arah sana, untuk mikirin orang yang kita benci, untuk mikirin orang yang bikin ganjelan di hati kita. Energi kita terfokus ke sana akhirnya, sehingga ada hal-hal lain yang seharusnya patut mendapatkan perhatian dan tenaga kita lebih besar, kita tidak kerjain. Misalnya begini saudara, sebetulnya Tuhan misalnya menaruh di dalam kehidupan saudara sama saya satu proyek besar. Mungkin simpelnya tuh begini, mungkin Tuhan itu menaruh satu impian. Mungkin membuat sebuah perusahaan, membangun proyek, apapun impian itu, akhirnya kita nggak bisa mengerahkan kekuatan 100% untuk mengejar dan meraih impian itu. Sebaliknya, kita banyak terdistract di perjalanan. Energi kita sudah habis duluan untuk apa? Untuk emosi, untuk jengkel, untuk marah, untuk mulai mengasihani diri kenapa saya kok diperlakukan seperti ini. Untuk mulai meratapi nasib, kenapa kok saya ini apes banget ketemu orang seperti ini. Kenapa saya ini kok sial banget harus disakitin seperti ini, harus dibohongin, dihianatin, apapun itu. Kita menghabiskan perhatian di sana loh. Sehingga kita akhirnya ketika mau ngerjakan untuk meraih impian kita nggak bisa 100%, kita udah tersita 50%, bahkan kita sudah tersita bisa 80%. Yang kita kerahkan untuk mengerjakan proyek ini cuma sekian persen. Akhirnya apa? Proyek ini terbengkalai, proyek ini nggak kecapai-kecapai. Saudara, Alkitab menuliskan begini bahwa akibat dari Saul terlalu fokus pada pengejarannya kepada Daud, Alkitab menceritakan bahwa ternyata orang Filistin itu makin menjadi kuat, saudara. Jadi orang Filistin itu akhirnya menjadi kuat, makin besar. Nah, sebetulnya ada dalam banyak hidup kita, saya percaya Tuhan menaruh hal-hal besar untuk kita raih. Hal-hal yang besar untuk kita kerjakan, tapi kita memfokuskan perhatian ke tempat yang salah. Karena itu saya ingin ingatkan, hati-hati saudara. Saul itu sampai kehilangan, menurut saya gagal memenuhi panggilan Tuhan. Dan ketika Alkitab menceritakan dia mati di tangan orang Filistin. Jadi sesuatu yang seharusnya dia taklukkan, dia nggak mencapai itu, malah dia dikalahkan oleh itu. Yang paling mengerikan adalah dalam hidup saudara dan saya, panggilan besar yang Tuhan taruh di hidup kita, mungkin berupa sebuah impian, itu kita nggak bisa capai, kita kalah, kita tergencet, kita terlindas. Karena apa? Kita terfokus kepada emosi dan perasaan benci kita. Karena itu saya mau mengingatkan, hati-hati kalau kita tuh jengkel sama orang. Jangan sampai itu menyita tenaga dan perhatian kita jauh lebih banyak. Marah itu normal. Tapi Alkitab mengajarkan jangan sampai kita melebihi dari matahari terbenam. Artinya itu jangan lama-lama gitu loh saudara. Yang namanya manusia emosi itu ya wajar. Yang namanya manusia disakiti terus kita terluka itu normal. Tetapi saya berkata kepada saudara, hati-hati. Jangan sampai kita teralihkan perhatian. Karena itu biar renungan ini mengingatkan kepada saudara dan saya, ayo back to focus. Kembali kepada fokus panggilan kita. Kembali kepada fokus kepada proyek-proyek besar, impian-impian besar yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Jadi hati-hati karena ini juga merupakan salah satu cara yang dipakai oleh iblis. Supaya apa? Hal besar yang Tuhan letakkan atas hidup saudara dan saya nggak terjadi. Jadi saudara, berbahaya sekali kebencian kepada seseorang bisa membuat kita teralihkan dari tujuan utama yang seharusnya kita taklukkan. Karena itu ayo kita kembali kepada fokus yang benar, kembali kepada tujuan dan prioritas yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya dan meraih impian.